Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita sama-sama beribadah. Ini bukan sekadar mengulang hari Minggu yang lalu, kita kembali lagi minggu ini, tapi setiap kesempatan menjadi kesempatan yang indah Tuhan menyapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya perkenalan dulu, saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa mahasiswa di Jakarta dengan Lembaga Pelayanan Perkantas. Dan saya juga melayani di beberapa gereja dalam panggilan saya sebagai seorang pendeta. Nah, terima kasih buat hamba Tuhan, majelis yang juga boleh memberi kesempatan ini. Sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah buah Injil. Dan kalau saudara melihat, ini adalah satu bagian yang ada di dalam Alkitab kita, yang akan saya ajak kita renungkan hari ini. Kita akan melihat di dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menuliskan ayatnya, kalau mungkin bisa terbaca di depan. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu boleh membuka kitab suci, handphone suci, ya, semua yang lain supaya bisa kita ikuti. Mari kita baca bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang ketiga. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang keempat. Selanjutnya bergantian sampai dengan ayat yang keenam. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekristenan, tentang kehidupan Kristen, apa yang terpikirkan? Seringkali kehidupan Kristen hanya dikaitkan dengan simbol-simbol. Oh, Kristen tuh, lihat salibnya. Kadang ada yang pakai kalung salib. Oh, Kristen tuh, lihat Alkitabnya gede. Oh, Kristen tuh, lihat dia Desember pasang pohon Natal. Tetapi apakah sebenarnya kehidupan Kristen itu? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama apa yang firman Tuhan sampaikan dalam konteks kita mengerti tentang apa artinya menjadi seorang Kristen di dalam kehidupan kita. Ada satu kutipan yang saya senang dalam bahasa Inggris mengatakan kalimat berikut ini. Christianity isn't just a religion. It is a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Tentu ada unsur-unsur agama. Di dalamnya ada ritualnya, ada liturginya, ada korban persembahannya. Tetapi kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui putranya Yesus Kristus. Saudara, kalau perhatikan agama-agama bicara ajaran, Kristen juga punya ajaran. Tetapi tidak ada agama yang meminta kita menerima pendirinya di dalam hati selain Kristen. Yaitu Yesus. Bukan hanya kita terima ajarannya, kita ikuti ajarannya, tetapi orang Kristen adalah orang yang menerima Yesus dalam hatinya dan memiliki relasi dengan Dia.
Sehingga saudara, kekristenan lebih daripada sekadar agama. Dan ini menjadi hal yang menarik ketika relasi itu terjadi, maka di dalamnya ada transformasi. Kepada jemaat di Kolose, Paulus menuliskan surat Kolose ini, dan jemaat Kolose adalah jemaat yang baru percaya. Ini jemaat baru Kristen, orang-orang yang mengenal Allah melalui bukan pelayanan Paulus khususnya, tapi pelayanan seorang bernama Epafras. Mari kita lihat sebentar di dalam pasal pertama, kita naik sedikit ayat yang pertama dan kedua. Saudara perhatikan sapaan Paulus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bagaimana Injil sampai ke Kolose? Perhatikan ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Para penafsir nampaknya sepakat Rasul Paulus belum pernah ke Kolose. Lalu kalau dia belum pernah ke Kolose, kenapa dia tulis surat kepada jemaat di Kolose? Nah ini menarik kalau saudara perhatikan, ternyata Pauluslah yang pertama membawa Injil ke wilayah Asia pada masa itu. Mari perhatikan slide berikut. Kalau saudara perhatikan pada waktu itu ada yang namanya Asia Kecil, Asia Minor. Dan kota Kolose ada di situ. Ya. Nah, ada kota yang lain yang disebut dengan kota Efesus yang dekat pantai. Kalau saudara memperhatikan, sekarang ini daerah Turki ya. Banyak yang tur ke Turki, ada juga tawaran tur rohani mengelilingi kota-kota itu. Efesus, karena 7 jemaat di kitab Wahyu ada di daerah Turki. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Paulus ternyata sempat tinggal di Efesus. Tetapi luar biasa, dengan Paulus tinggal di Efesus, ternyata Injil sampai ke wilayah-wilayah yang lebih dalam. Walaupun bukan Paulus sendiri yang ke sana. Contohnya Kolose adalah melalui Epafras. Nah ini menarik saudara ya. Paulus strategis pelayanannya. Asia pada masa itu bukan hanya nama benua, tetapi nama wilayah jajahan Romawi yang dikenal dengan nama Asia Minor. Jadi kita lihat konteksnya sebentar ya. Di dalam Kisah Rasul dituliskan bagaimana Paulus selama 3 bulan. Ya saya bacakan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan selanjutnya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan ini perhatikan saudara, menarik ya. Setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Apa akibat yang Paulus lakukan? Lihat ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Padahal dia ngendonnya di Efesus ya. Tapi dikatakan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini efek dari mimbar yang kuat. Mimbar yang memberitakan Injil. Hamba Tuhan yang setia. Yang memberitakan Injil. Maka bukan hanya di kota itu dampaknya. Pada masa itu Efesus kota pelabuhan. Jadi orang kalau mau berdagang. Dari semua tempat mesti ke Efesus Bapak Ibu ya. Zaman itu tidak ada jadwal kapal yang pasti. Nah banyak orang menunggu di Efesus. Dan ternyata Paulus lihat kesempatan. Paulus buka mimbar di situ. Di ruang kuliah Tiranus. 2 tahun dia mengajar.
Dan orang-orang yang mungkin lagi nunggu kapal untuk shipping dagangan mereka, jadi kenal Tuhan. Pulang ke kampungnya, seperti Epafras pulang ke Kolose, Epafras membangun jemaat Kolose. Jadi kalau saudara perhatikan, ini kesimpulannya, sekitar tahun 52 Masehi, Paulus setiap hari berkhotbah di Efesus. Dari sana, Injil menyebar ke seluruh wilayah Asia, termasuk kota Kolose. Ya. Nah, lalu kemudian Paulus tuliskan surat ini. Menurut para penafsir 8 tahun, kira-kira 8 tahun kemudian Paulus dijadikan tahanan rumah di Roma. Nah, Epafras datang menjenguk Paulus dan membawa kabar mengenai jemaat di Kolose. Itu kira-kira latar belakang kenapa kita sekarang punya kitab Kolose. Kitab Kolose ini adalah Paulus menulis surat kepada mereka. Dia belum pernah mengunjungi mereka. Tapi kelihatan sekali ada ikatan yang kuat di dalam Injil. Dan ini yang saya pikir luar biasa. Di awal ibadah tadi saudara lihat banyak proyek gereja pelayanan ada di Ngabang gitu ya. Ada saudara yang sudah ke sana? Ada, tapi ada yang belum ya. Tapi kok bisa ikut berasa ada ikatan begitu ya. Lihat tadi STT Makedonia, karena berita Injil menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Dengan satu tujuan, Injil diberitakan, Kristus ditinggikan. Jadi bukan masalah pernah ketemu saja. Tentu kalau sudah pernah ketemu jadi lebih akrab saudara ya. Tetapi tanpa bertemu pun disatukan oleh Injil Kristus. Ini menjadi hal yang menarik. Nah, sekarang saya mau ajak saudara melihat apa yang Paulus syukuri tentang jemaat Kolose. Sebuah jemaat yang dia belum pernah ke sana, tetapi pasti ada dalam doanya, pasti ada dalam pikirannya. Karena itu dia tulis surat. Maka saudara perhatikan ucapan syukur yang kita baca tadi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kira-kira apa yang disyukuri Paulus? Kalau saudara lihat jemaat gereja, kita mau mengucap syukur, biasanya kita mengucap syukur untuk apanya? Ya mungkin kita ucap syukur untuk jumlah jemaatnya yang bertambah. Ya puji Tuhan. Mungkin kita bersyukur untuk gedung yang tadinya sulit dicari, sekarang sudah ada. Mungkin kita bersyukur untuk, ada hamba Tuhan yang mendampingi. Tetapi ada hal yang menarik dari ucapan syukur Paulus yang kita bisa lihat di ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ada 3 hal yang Paulus syukuri. Dan ini yang dia kenal biasanya sebagai trilogi yang Paulus sampaikan. Ayat 4, karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Waktu saya merenungkan hal ini, saya ditolong untuk melihat, kalau mau melihat jemaat yang kita syukuri, biarlah kita tidak hanya mensyukuri hal-hal yang terlihat di luar. Bertumbuh, jemaatnya nambah, tetapi Paulus bersyukur untuk 3 hal penting, iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa saudara? Karena bagi saya justru inilah apa yang dimaksudkan dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan kumpulan orang dalam sebuah bangunan senang nyanyi. Kalau gitu karaoke aja saudara. Ya. Gereja Tuhan bukan kumpulan orang-orang yang saling memperhatikan. Kalau gitu arisan aja saudara. Tetapi ada hal lain yang sangat mendasar. Paulus bersyukur kepada Allah karena firman kebenaran yang dia telah sampaikan. Dan sampai kepada jemaat.
membuahkan iman, kasih, dan pengharapan dalam hidup orang Kristen di Kolose. Inilah buah Injil. Ketika Injil diberitakan, apa yang terjadi? Ada buah yang dihasilkan. Ayat 6 menyatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Buah Injil bukan hanya terjadi di jemaat Kolose, saudara. Tetapi bahkan berkembang di seluruh dunia. Jadi saya harap saudara bisa paham hal ini. Kalau ditanya buah Injil itu apa, ya ini saudara ya. Buah Injil itu bicara yang pertama, iman. Iman kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama. Dan yang ketiga, pengharapan akan janji-janji Allah. Jemaat yang dewasa, ini ukurannya. Karena saya makin memperhatikan ini cara Paulus di dalam surat-suratnya mensyukuri apa yang jemaat alami. Paulus biasa memulai suratnya dengan ucapan syukur ya. Dan inilah yang dia syukuri. Iman mereka kepada Allah, kasih mereka kepada sesama, dan bahkan pengharapan akan janji-janji Allah. Apakah ini terlihat di dalam gereja kita juga? Gereja bukan hanya kumpulan orang-orang yang senang ngumpul. Gereja bukan klub sosial. Tetapi gereja adalah jemaat Allah yang semakin beriman, semakin mengasihi, dan semakin berpengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menilai apa yang Paulus bagikan di sini, maka saya ingin mengajak kita juga melihat sebenarnya ada dua karakteristik. Saya tuliskan dua karakteristik dari buah Injil ini. Supaya kita jadi sadar sedikit ya, apa sih karakteristik dari buah Injil? Sebelum seorang mengalami berita Injil, maka sebenarnya dia ada di dalam dosa. Dan buah Injil, karakteristik yang pertama, the fruitfulness of the gospel, adalah the fruit is outward in outlook. Yang namanya berita Injil yang dialami akan berbuah kita keluar, bukan fokus pada diri. Sebenarnya dalam dosa manusia itu fokusnya sama diri sendiri. How do you spell sin? S-I-N. Ada yang bilang, what is sin? Sin is the I in the center. Akulah yang paling utama. Di dalam dosa manusia menjadikan dirinya lah segala-galanya. Boro-boro bukan Tuhan, bukan sesama, tapi aku. Tetapi ketika orang mengalami Injil, maka perhatikan. Ketika dosa orang itu hanya titiriri saudara ya. Dalam dosa itu kita titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Tetapi Injil itu membawa kita punya outward looking. Faith, iman itu memandang kepada Allah. Keluar. Love, memandang kepada sesama. Keluar. Dan pengharapan pun berharap kepada janji-janji Allah yang bahkan belum terjadi. Because we look to the future. Ini membedakan sekali. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, it's all about me. Tetapi di dalam berita Injil yang dialami, didengar, dipercaya, mengubahkan, maka buahnya is not inward looking, but outward looking. Saudara, kita makin seperti ini enggak ya? Atau jangan-jangan ke gerejanya iya, tapi titiririnya enggak habis-habis juga gitu ya. Tetap aja hidup bagi diri sendiri. Saya pikir dengan demikian berarti belum terjadi. Kalau saudara mau agar hidupmu boleh mengalami berita Injil, maka ini buahnya.
Outward looking. Yang kedua, kalau saudara perhatikan karakteristik dari buah Injil ini bukan semata-mata pekerjaan kita. Betul? This fruit is supernatural in source. Sumbernya itu dari Allah, bukan dari diri kita. Jujur deh ya, mari kita coba apa? Jujurly speaking. Siapa di sini yang sudah merasa, wah saya sudah cukup beriman, saya sudah cukup mengasihi, saya sudah cukup berpengharapan. Apalagi waktu kita masih di dalam dosa saudara, it's all about me. Sehingga ini bukan hal natural dalam hidup kita. Dulu saya cinta diri, sekarang saya cinta Tuhan. Jangan pikir itu karena usaha kita. Itu semata-mata karya Roh Kudus melalui berita Injil yang kita dengar, mengubahkan kehidupan kita. Makanya kalimat ini, maaf masih dalam bahasa Inggris saya tuliskan. These virtues do not originate in fallen human nature. Buah Injil itu bukan berasal dari natur kita yang berdosa. No. Mereka atau buah Injil itu hanya datangnya dari Allah yang dinyatakan, diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, kalau kita semakin beriman, siapa yang kita puji? The source, not ourselves. Itulah manusia ya, kita kadang merasa kitalah sumbernya. Harusnya kita berkata, Tuhan, Engkaulah sumber segalanya. Kalau saya makin beriman, puji Tuhan. Haleluya. Begitu makin beriman, makin sombong. Puji diri. Haleluya. Makin mengasihi. Siapa yang harus dipuji? Puji Tuhan. Makin berpengharapan. Siapa yang dipuji? Harusnya Tuhan. Buah Injil ini bukanlah alat evaluasi yang membuat kita jadi sombong. Tetapi alat evaluasi yang bisa membawa kita menyadari, it's only by His grace. If it's only by His grace, then all the glory must be to God. Bukan bagi kita. Nah saudara, saya rindu coba kita pikirkan hal ini ya. Apakah di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, ketika saudara sudah mendengar berita Injil, maka saudara pun akan makin melihat keluar. Dan apakah saudara makin rendah hati karena berkata, Tuhan ini semua karyamu. Apa hubungannya iman, kasih, dan pengharapan? Saya cukup lama juga mikir gitu ya, sampai saya baca satu buku dan waktu lihat ayatnya, wah ini jelas sekali justru di ayat yang kita baca tadi. Apa hubungannya iman, kasih, dan pengharapan? Mengapa jemaat Kolose hidup dengan penuh iman dan kasih? Jawabannya adalah karena pengharapan yang disediakan bagi mereka. Coba saudara lihat ayatnya ya. Saya harap kita jadi paham ayat-ayat firman Tuhan yang indah. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Pengharapan itu menarik kita untuk terus beriman. Pengharapan itu menarik kita untuk terus mengasihi. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita kenapa bisa berharap sama Tuhan? Karena Dia Tuhan yang layak dipercaya. Kalau saudara, kalau yang janji saya masih manusia yang mungkin bisa ingkar janji. Saya datang ke rumah Bapak Ibu. Begitu hujan, oh sorry, maaf, susah datang ke sana. Tetapi Christian hope is an assured expectation. Pengharapan Kristiani adalah sebuah pengharapan yang pasti yang didasarkan kepada pribadi Allah dan janji-janjinya. Pengharapan itu unik saudara ya. Katanya di dalam hidup itu yang paling sedih
Bukan orang yang gak punya duit, saudara. Tapi orang yang gak punya pengharapan. Dalam hidup yang paling menyedihkan bukan penderitaan. Tapi adalah ketidakpunyaan atau ketiadaan pengharapan. Karena orang yang punya pengharapan, menderita pun dia rela. Karena punya pengharapan. Pengharapan itu unik, saudara ya. Belum terjadi tapi membawa efek untuk kita sekarang. Saya kasih contoh begini ya. Misalnya orang tua bilang sama anak, rajin-rajin belajar. Kalau kamu naik kelas, nilai bagus, kita jalan-jalan ke, yang mana biar jauh ya? Ke Eropa. Wah, kalau kamu naik kelas, nilai bagus, kita jalan-jalan ke Eropa. Atau janganlah ya, anak sekarang senangnya ke Korea ya. Ya, kalau Eropa ngapain gitu ya? Korea ketemu Lee Min Ho kali ya. Nah, orang tua janji sama anak, kamu belajar baik-baik naik kelas, nilai bagus kita ke Korea. Begitu anak itu lagi ngerjain tugas, aduh susah sekali, dia udah mau menyerah. Dia ingat apa? Korea. Bangkit lagi, semangat lagi. Koreanya sudah? Belum, naik kelas juga belum. Masih tahun depan. Tapi sudah membawa dampak sejak sekarang. Itu pengharapan. Ketika mungkin dia sudah mau menyerah, aduh susah sekali. Aduh gak senang gurunya ngajarnya gak enak. Tapi kemudian dia tahu kalau dia naik kelas nilai bagus ke Eropa. Maka pengharapan itu menarik dia untuk maju. Demikian juga hidup kita. Pengharapan memberikan kepada kita satu perspektif yang baru. Makanya ada kalimat begini ya, saya kutip. As Christians, we need to live in the present, but in the light of the future. Kita hidupnya sekarang, tetapi di dalam pengharapan akan masa depan. Jadi, saya simpulkan saudara ya. Pada dasarnya, iman, kasih, dan pengharapan bertumbuh dalam hati orang-orang melalui firman kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, ini satu buku yang saya pakai, dia bilang begini. Oleh karena itu, seperti Paulus dan Epafras, saudara mau lihat iman bertumbuh, kasih bertumbuh, pengharapan bertumbuh, rajin-rajin beritakan Injil. Karena itu buah dari Injil. Gereja lahir, buah dari Injil, di mana Injil menerobos hati manusia. Membawa setiap orang yang tadinya begitu cinta diri, sekarang punya cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan punya pengharapan yang kekal. Saudara mau makin banyak orang mengalami 3 hal ini? Iman, harap, kasih. Maka saudara dan saya harus terus memberitakan Injil. Mimbar ini harus memberikan pengajaran yang benar. Karena dari kebenaran firman Allah itulah bertumbuh iman, kasih, dan pengharapan. Karena itu, itulah yang Paulus ucap syukur. Paulus sudah beritakan Injil. Epafras dengar, Epafras bawa balik ke Kolose. Di Kolose Injil diberitakan, gereja terbentuk, terlihatlah iman, terlihatlah kasih, terlihatlah pengharapan. Makanya dia katakan, aku bersyukur. Paulus bukan bilang puji diri, aku loh pencetusnya. Paulus gak bilang puji Epafras, dia loh yang bawa Injil ke kamu. Tapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Lihat ayat 3 tadi. Kalau kamu sekarang dinilai orang, bahkan kamu sudah begitu lupa jadi teladan. Karena punya iman, kasih, pengharapan, itu semua all by His grace. Saudara, gereja saudara adalah gereja reformasi. Semboyan reformasi salah satunya sola scriptura. Firman menjadi dasar, dan kalau firman terus diberitakan, saya percaya terus akan ada jemaat yang makin beriman, makin mengasihi, dan makin berpengharapan. Bahkan bukan hanya itu. Saat yang sama ada sekolah minggu di situ ya. Kenapa? Anak kecil pun butuh. Gereja itu bukan cuma buat orang gede. Makanya yang masih punya anak di rumah bawa ya. Punya cucu gitu ya. Supaya mereka kenal firman Tuhan dari kecil.
Kalimat dari pendeta John Piper, it is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Setiap kita, generasi kita, rambut yang sudah memutih, pastikan anak-anak kita kenal Tuhan. Cucu kita kenal Tuhan. Tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, sanak saudara kita. It's biblical duty. Ini tugas Alkitabiah. Bukan cuma saya yang menikmati, tetapi bagaimana memastikan the next generation hears about the mighty acts of God. Dalam satu perenungan saya akan begini. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Saudara, bagaimana mewariskan iman? Gimana ya? Bapak Ibu mungkin udah siapin warisan buat keluarga ya, buat anak, biaya studi segala macam. Gimana mewariskan iman ya? Sebuah kalimat mengatakan begini. Anda tidak dapat melihat iman, tetapi Anda dapat melihat jejak kaki orang-orang beriman. Karena itu kita harus meninggalkan jejak kaki orang beriman untuk diikuti orang lain. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak kita, keluarga kita melihat kita yang mengaku beriman. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap perbuatan yang kita lakukan kiranya menjadi sebuah display. Ini loh hidup beriman. Kita nggak bisa wariskan iman kayak kita taruh di deposito. Ini ya iman ya. Tapi anak-anak akan melihat dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu putuskan sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya menutup dengan doa Paulus. Doanya biasanya ada bagian ucapan syukur, lalu ada bagian doa. Itu kebiasaan Paulus ya, di awal-awal surat ada bagian ucapan syukur dan ada bagian doa. Kira-kira apa doanya? Kita lihat ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Menarik ya? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya lanjutkan, saudara lihat ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara perhatikan, tujuan kita tahu kehendak Allah, kalau lihat yang Paulus tulis, supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Supaya kamu makin beriman, ya supaya kamu bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Makin tahu apa yang Tuhan mau, makin hidup sesuai yang Tuhan mau, itulah hidup yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengutip ayat 10 ini, mari lihat sebentar sebuah terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, namanya Firman Allah yang hidup ya, ada satu versi itu. Dia menerjemahkan ayat 10 begini. FIYH, firman Allah yang hidup. Dan supaya cara hidup saudara selalu menyukakan hati Tuhan, serta memuliakan Dia. Sehingga saudara selalu berlaku baik dan ramah kepada orang lain, sementara saudara terus belajar mengenal Allah lebih baik lagi. Secara sederhana, ayat ini mau bilang apa? Kita harus hidup makin menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus kenal Dia terus. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Itu sebenarnya iman. Ya. Dan supaya kamu berlaku baik dan ramah kepada orang lain. Itu apa? Kasih. Ayat ini menggemakan lagi. Yang Paulus doakan, jemaat makin hidup layak di hadapan Allah, makin hidup mengasihi sesama, itu iman dan kasih. 2 ayat terakhir, kira-kira apa? Ayat 11.
12 bicara pengharapan. Nanti Bapak Ibu lihat ayatnya ya. Apa yang Paulus syukuri? Iman, kasih, pengharapan. Apa yang Paulus doakan? Iman, kasih, dan pengharapan. Gereja, orang percaya, bukan sekadar masalah gedung, bukan sekadar masalah jumlah, tetapi apakah punya iman, kasih, dan pengharapan. Dan itu yang Paulus syukuri, itu yang Paulus doakan, dan karena itulah firman diberitakan supaya ada hidup seperti itu. Miliki komitmen untuk terus bertumbuh, saudara. Bagaimana bertumbuh? Pendeta John Stott mengatakan 3 hal Tuhan kasih sama kita. Tuhan kasih Roh Kudus, diam di hati kita. Roh Kudus itu nggak keluar masuk, saudara ya. Setiap kita yang percaya, Roh Kudus diam di hati. Ada yang bilang, gereja sana Pak, bikin baptisan Roh Kudus. Udah terima Yesus tapi disuruh baptis Roh Kudus. Oh, saudara, aneh itu. Allah kan Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar? Nanti masuk belakangan. Nggak ada. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Berarti Tuhan berikan Roh Kudus, memastikan saudara bisa bertumbuh. Tuhan berikan firman-Nya. Tuhan berikan doa, itu sarana kita berkomunikasi. Saya bicara sama Tuhan, doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Dan Tuhan kasih komunitas. Saudara punya 3 hal ini? Pakai untuk bertumbuh ya. Karena Tuhan berikan itu. Supaya melalui hidup kita terlihat itu. Iman yang makin dalam kepada Tuhan. Kasih yang makin meluas. Pengharapan yang terus menarik kita maju. Terlihat di mana? Kalau saudara siswa, cara belajarmu terlihat. Dalam caramu bergaul terlihat. Cara berpacaran kelihatan. Bapak Ibu yang sudah bekerja, di pekerjaan terlihat. Ini buah Injil terlihat. Bahkan juga dalam hidup rumah tangga kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya mendengar banyak berita Injil, tapi biarlah benar-benar mengubahkan kita. Ini ucapan syukur kita, dan ini juga doa kita. Supaya jemaat semakin mengalami berita Injil, kebenaran yang akan menumbuhkan kita, menghasilkan hidup yang makin beriman, makin mengasihi, dan makin berpengharapan. Amin.